Pada abad pertama Masehi, dunia Yahudi mengalami pergolakan besar. Pusat ibadah utama mereka, Bait Suci di Yerusalem, dihancurkan oleh pasukan Romawi pada tahun 70 Masehi. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang iman mereka, tetapi juga membuat para rabi dan cendekiawan Yahudi di Palestina merasa perlu untuk melestarikan ajaran-ajaran dan tradisi lisan mereka sebelum semuanya hilang dalam kekacauan. Ini menjadi titik awal dari munculnya Talmud Yerusalem. Setelah kehancuran Bait Suci, bangsa Yahudi kehilangan pusat kehidupan religiusnya. Para rabi, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah Yerusalem dan Galilea, mulai berkumpul di berbagai tempat untuk mengadakan diskusi dan pengajaran tentang hukum Yahudi atau halakha, serta berbagai tradisi lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini, yang dikenal sebagai Mishnah, dikompilasi oleh Rabbi Yehuda Hanasi pada abad kedua, tetapi proses untuk memperdalam dan memperjelas makna Mishnah terus berlanjut. Disinilah peran penting dari pusat pembelajaran di wilayah Palestina muncul. Di sinagog-sinagog dan akademi rabinik di kota-kota seperti Tiberias, Seporis, dan Caesarea, para rabi melanjutkan diskusi mereka tentang Mishnah, menambah komentar dan debat mengenai teks tersebut. Diskusi-diskusi ini dikenal sebagai Gemara. Proses inilah yang akhirnya melahirkan apa yang dikenal sebagai Talmud Yerusalem. Namun, perjalanan pembentukan Talmud Yerusalem tidak mudah. Selama abad keempat, kekuasaan Kekaisaran Romawi di Palestina semakin ketat. Penindasan terhadap komunitas Yahudi membuat kegiatan rabbinik terhambat. Di tengah kondisi sulit ini, para rabi Palestina terus bekerja keras, mendokumentasikan ajaran-ajaran mereka, meskipun dengan terbatasnya sumber daya dan ancaman penganiayaan. Akhirnya, sekitar abad keempat atau kelima Masehi, Talmud Yerusalem mulai mencapai bentuk finalnya. Tidak seperti Talmud Babilonia yang lebih dikenal luas dan lebih lengkap, Talmud Yerusalem sering dianggap kurang terstruktur. Namun, inilah warisan intelektual yang mencerminkan upaya gigih para rabi di tanah Palestina untuk menjaga tradisi Yahudi tetap hidup dalam masa-masa penuh tantangan. Meski Talmud Yerusalem tidak sepopuler saudaranya, Talmud Babilonia, ia tetap menjadi sumber penting dalam studi hukum Yahudi, memberikan pandangan yang unik tentang cara para rabi Palestina memahami dan menerapkan halakha. Talmud Yerusalem bukan hanya sekadar teks, tetapi juga saksi bisu dari zaman kejatuhan dan kebangkitan, serta upaya tak kenal lelah untuk melestarikan pengetahuan dan iman. Talmud Yerusalem adalah salah satu dari dua versi utama Talmud dalam tradisi Yahudi, bersama dengan Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem disusun di wilayah Palestina, Eretz Yisrael, pada abad keempat Masehi. Berikut ini beberapa tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan penyusunan dan pengaruh Talmud Yerusalem. Pertama, Rabbi Yohanan bar Nappaha. Rabbi Yohanan bar Nappaha adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Yahudi, terutama dalam pembentukan dan penyusunan Talmud Yerusalem. Kisahnya dimulai di tanah Galilea pada abad ketiga Masehi, di mana ia lahir dan dibesarkan. Yohanan muda adalah seorang cendekiawan yang haus akan pengetahuan dan bertekad mendalami hukum Yahudi, yang pada saat itu masih berkembang pesat dalam bentuk tradisi lisan. Setelah kehilangan orang tuanya di usia muda, Yohanan belajar dengan keras di akademi rabbinik dan segera dikenal karena kecerdasannya yang tajam serta dedikasinya yang tak tergoyahkan. Ketika ia dewasa, kekuasaan Romawi di Palestina masih terasa kuat dan kehancuran Bait Suci di Yerusalem telah meninggalkan luka yang mendalam pada komunitas Yahudi. Dalam kekosongan ini, para rabi Palestina, termasuk Yohanan, menyadari pentingnya mencatat dan mengembangkan ajaran-ajaran tradisional yang selama ini disampaikan secara lisan. Di sebuah ruangan sederhana di Akademi Tiberias, tempat para rabi berkumpul untuk berdiskusi, Yohanan, yang kini seorang pemimpin terkemuka di kalangan rabi, duduk di tengah murid-muridnya. Mereka membahas Mishnah, teks hukum Yahudi yang menjadi pusat studi mereka. Yohanan, dengan wajah serius dan tatapan tajam, menjelaskan kepada mereka pentingnya memperluas diskusi ini menjadi sebuah catatan yang lebih lengkap. Guru, salah satu muridnya bertanya, "Mengapa kita perlu menuliskan semua ini? Bukankah tradisi kita selalu disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya?" Yohanan menatap murid itu dengan lembut, tetapi tegas. "Waktu telah berubah," katanya. "Dulu, kami bisa menjaga semua ini dalam ingatan dan perkataan. Tapi sekarang, setelah kehancuran Bait Suci dan perpecahan bangsa kita tidak bisa bergantung pada tradisi lisan saja.
penindasan semakin berat, dan kita tidak tahu berapa lama kita bisa terus berkumpul seperti ini. Seorang rabi lain, Rabbi Shimon, menyela, "Tapi, Guru, bukankah ada bahaya bahwa menuliskan semua ini akan membuat ajaran kita menjadi kaku tanpa bisa berkembang lagi?" Yohanan tersenyum kecil. "Itulah tugas kita, Shimon. Kita tidak hanya menulis hukum-hukum ini, tetapi juga diskusi-diskusi kita, debat kita, dan perbedaan pandangan kita. Ini bukanlah akhir dari perkembangan hukum Yahudi, tetapi awal yang baru. Dengan ini, kita memberi masa depan kepada generasi yang akan datang, agar mereka tahu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memperdebatkan makna hukum." Beberapa waktu kemudian, Yohanan memimpin sekelompok kecil muridnya ke Yerusalem. Di kota yang pernah menjadi pusat kehidupan religius Yahudi ini, mereka duduk di reruntuhan bait suci yang hancur. Dengan kesedihan mendalam, Yohanan melihat puing-puing itu, tetapi di balik matanya tersimpan tekad yang kuat. Di tempat ini, katanya sambil menunjuk reruntuhan di sekeliling mereka, "Dahulu para imam dan rabi besar membimbing bangsa kita. Sekarang, tugas itu ada di tangan kita. Kita mungkin kehilangan bait suci, tetapi kita tidak boleh kehilangan pengetahuan dan kebijaksanaan kita." Murid-muridnya mengangguk setuju. Di Yerusalem, Yohanan dan para rabi lainnya mulai mengkodifikasi diskusi-diskusi mereka mengenai Mishnah, menambah komentar-komentar dan analisis yang mendalam. Proses ini tidak mudah. Terkadang, perdebatan sengit terjadi di antara para rabi mengenai interpretasi hukum tertentu. Bagaimana kita bisa sepakat tentang hal ini? Rabbi Shimon bertanya di salah satu perdebatan. Yohanan menggelengkan kepala. "Kita tidak harus sepakat, Shimon. Itulah keindahan dari hukum Yahudi. Kita mencatat semuanya, bahkan ketika kita tidak setuju, agar generasi setelah kita bisa melihat kedua sisi argumen. Mereka yang akan menemukan jawabannya." Setelah bertahun-tahun kerja keras dan diskusi yang tak terhitung jumlahnya, Talmud Yerusalem akhirnya mulai terbentuk. Yohanan, meskipun telah tua, tetap menjadi penggerak utama di balik proyek ini. Ia percaya bahwa Talmud ini akan menjadi warisan abadi bagi bangsa Yahudi, terutama mereka yang tinggal di Palestina dan berjuang di bawah tekanan Romawi. Suatu hari, saat duduk bersama murid-muridnya untuk menyelesaikan bagian terakhir dari Talmud, Yohanan tersenyum. "Mungkin ini bukanlah akhir yang sempurna," katanya, "tetapi kita telah melakukan yang terbaik. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar." "Guru," salah satu muridnya bertanya dengan suara lirih, "apakah ini akan bertahan selamanya?" Yohanan menatap murid itu dengan mata penuh harapan. "Saya percaya demikian. Selama ada orang Yahudi yang mendalami hukum, selama ada mereka yang ingin belajar, Talmud ini akan hidup. Mungkin bukan kita yang melihat hasil akhirnya, tetapi generasi berikutnya." Dengan itu, Yohanan dan para muridnya menyelesaikan tugas mereka. Talmud Yerusalem bukan hanya sekadar catatan hukum dan diskusi, tetapi juga simbol ketabahan dan ketekunan di tengah masa-masa sulit. Dan meski Talmud Yerusalem tidak sepopuler Talmud Babilonia, ia tetap menjadi fondasi penting dalam sejarah Yahudi, sebuah warisan yang lahir dari tangan dan pikiran Rabbi Yohanan bar Napaha. Kedua, Rabbi Shimon ben Lakish, Reish Lakish. Pada suatu hari di dataran Galilea, seorang pria muda dengan tubuh kekar dan tatapan liar menyusuri jalan berbatu menuju kota Tiberias. Namanya adalah Shimon ben Lakish, tetapi di kalangan orang-orang, ia lebih dikenal sebagai Reish Lakish, seorang mantan gladiator yang ditakuti, perompak yang lihai, dan pria yang hidup di tepi batas hukum. Namun, pada hari ini, nasib Shimon akan berubah, bukan melalui pedang atau kekerasan, tetapi melalui pertemuan yang akan menentukan arah hidupnya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang rabi yang duduk di tepi sungai Yarden. Rabi itu adalah Rabbi Yohanan bar Napaha, seorang cendekiawan besar dan pemimpin di antara para rabi. Kecerdasan dan kebijaksanaannya sangat terkenal, dan takdir mempertemukan kedua pria ini. Rabbi Yohanan, yang melihat kekuatan fisik dan ketangguhan Shimon, berkata dengan tersenyum, "Wahai, betapa luar biasa kekuatanmu. Seandainya engkau menggunakan bakatmu untuk belajar Torah, engkau akan menjadi besar di antara para rabi." Shimon, yang biasanya tidak menanggapi ucapan orang lain,
merasa tertarik dengan ketenangan dan karisma Rabbi Yohanan. Ia berhenti sejenak dan membalas dengan nada bercanda, "Dan jika engkau tidak begitu tampan, Rabbi, mungkin engkau akan menjadi pejuang yang tangguh sepertiku." Mereka berdua tertawa, tetapi di balik tawa itu, Rabbi Yohanan melihat potensi besar dalam diri Shimon. Ia melanjutkan dengan serius, "Shimon, kekuatan yang engkau miliki tidak akan bertahan selamanya. Namun, kebijaksanaan dan pengetahuan adalah kekuatan yang tidak akan pudar. Jika engkau mau, aku akan mengajarimu Torah, dan bersama-sama kita akan membangun sesuatu yang abadi." Mata Shimon berkilat. Ia tidak pernah berpikir tentang masa depan seperti ini sebelumnya. Tawaran Yohanan terdengar jauh lebih menarik daripada hidup di tepi kekerasan yang selama ini ia jalani. Dengan hati yang penuh tekad, ia menjawab, "Aku akan mengikuti jalan yang engkau tunjukkan, Rabbi. Ajari aku." Dari hari itu, Shimon meninggalkan kehidupan lamanya sebagai perompak dan mulai belajar di bawah bimbingan Rabbi Yohanan. Ia belajar dengan semangat yang luar biasa, menggunakan ketekunan dan kekuatannya yang dulu ia gunakan untuk bertarung, kini untuk menaklukkan lautan teks dan ajaran Torah. Tak lama, Shimon menjadi seorang cendekiawan terkemuka, dikenal dengan nama Rabbi Shimon ben Lakish atau Resh Lakish. Hubungan antara Rabbi Yohanan dan Resh Lakish berkembang menjadi lebih dari sekadar guru dan murid. Mereka menjadi sahabat karib, bahkan seperti saudara. Dalam diskusi mereka yang mendalam, keduanya seringkali berdebat sengit tentang berbagai hukum dalam Mishnah yang akhirnya melahirkan interpretasi-interpretasi baru yang kelak menjadi bagian dari Talmud Yerusalem. Suatu hari, di ruang belajar mereka di Tiberias, Resh Lakish duduk di hadapan Yohanan bersama beberapa murid lainnya. Di atas meja terhampar gulungan-gulungan teks suci. Mereka membahas hukum mengenai ritual penyucian dan impas dalam transaksi bisnis, suatu topik yang sangat teknis namun penting dalam hukum Yahudi. Rabbi Yohanan berkata, "Menurut pendapatku, dalam situasi ini, jika seseorang melakukan transaksi yang tidak adil, maka barang tersebut harus dikembalikan dan disucikan." Resh Lakish, yang terkenal karena gaya berdebatan yang penuh semangat, menyela dengan senyum. "Guru, aku setuju denganmu bahwa keadilan harus ditegakkan, tetapi di mana kita harus menarik batasnya. Jika kita memaksa orang untuk menyucikan semua barang yang terlibat dalam transaksi yang salah, kita akan membuat kehidupan mereka jauh lebih sulit. Seharusnya ada jalan tengah." Murid-murid lainnya mendengarkan dengan kagum, menyaksikan dua rabi besar ini saling beradu argumen. Yohanan tersenyum melihat murid dan sahabatnya yang penuh semangat itu. "Shimon, engkau memang selalu berpikir dengan cara yang berbeda. Mungkin inilah yang kita perlukan. Perdebatan ini akan membantu kita menemukan hukum yang lebih seimbang." Perdebatan ini berlanjut hingga larut malam, tetapi dari diskusi-diskusi inilah tercipta catatan-catatan yang kelak menjadi bagian dari Gemara dalam Talmud Yerusalem. Mereka berdua percaya bahwa pencatatan debat ini penting karena para cendekiawan di masa depan akan belajar dari berbagai pandangan yang disampaikan. Namun, persahabatan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, dalam diskusi tentang hukum mengenai kemurnian ritual, terjadi perdebatan sengit yang berbeda dari biasanya. Yohanan berpendapat bahwa seorang mantan perompak, meski telah bertobat, harus tetap mengikuti beberapa ritual penyucian tambahan. Resh Lakish, yang merasa ini terlalu keras, berpendapat, "Tidak, Guru. Apakah engkau lupa bahwa aku sendiri adalah mantan perompak? Aku bertobat dan sekarang aku belajar dan mengajarkan Torah. Mengapa kita harus menghukum orang yang telah meninggalkan jalan yang salah?" Rabbi Yohanan, dalam kemarahannya, dengan nada tajam menjawab, "Shimon, engkau mungkin telah bertobat, tetapi kekuatanmu yang kau gunakan untuk kebaikan sekarang adalah hasil dari hidupmu yang penuh dosa dulu." Kata-kata itu melukai Resh Lakish lebih dari pedang apapun yang pernah ia hadapi di masa lalunya. Dengan wajah memerah, ia menjawab, "Jika begitu, apa artinya tobatku, Rabbi? Apakah aku akan selalu dilihat sebagai orang berdosa di matamu?" Keheningan menyelimuti ruangan. Para murid terdiam menyaksikan dua rabi besar ini berada di ambang perpecahan. Resh Lakish merasa terhina dan dengan hati yang berat, ia meninggalkan ruang belajar itu. Beberapa hari setelah perdebatan itu, Resh Lakish jatuh sakit. Kondisi fisiknya melemah dengan cepat, seolah-olah semangat hidupnya padam. Di ranjangnya,
ia merenungkan perdebatan terakhir dengan Rabbi Yohanan. Di hatinya, ia masih menganggap Yohanan sebagai sahabat dan guru terbaiknya, tetapi luka kata-kata itu terlalu dalam. Rabbi Yohanan di sisi lain merasakan penyesalan yang mendalam. Ketika ia mendengar bahwa Resh Lakish jatuh sakit, ia bergegas mengunjunginya. Di samping tempat tidur sahabatnya, Yohanan menunduk dan dengan suara pelan berkata, "Shimon, maafkan aku terlalu keras padamu." Resh Lakish dengan nafas lemah tersenyum samar. "Guru, kita selalu berbeda pendapat, tapi itu yang membuat kita kuat. Tidak ada yang perlu dimaafkan." Sayangnya, tak lama kemudian, Resh Lakish meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi Rabbi Yohanan. Sang Rabi merasa hampa tanpa sahabat, sekaligus lawan debatnya. Setelah kepergian Resh Lakish, Yohanan sering terlihat termenung dalam kesedihan, merindukan perdebatan-perdebatan sengit yang pernah mereka lakukan. Meski hubungan mereka diwarnai oleh perdebatan dan perbedaan pandangan, persahabatan antara Rabbi Yohanan dan Resh Lakish melahirkan salah satu kontribusi terbesar dalam Talmud Yerusalem. Perdebatan-perdebatan mereka yang kadang tajam namun penuh wawasan menjadi dasar bagi generasi berikutnya dalam memahami dan mengembangkan hukum Yahudi. Talmud Yerusalem dengan segala kompleksitasnya berdiri sebagai bukti dedikasi dua sahabat yang sangat mencintai kebenaran, bahkan ketika mereka tidak selalu sepakat. Warisan intelektual dan spiritual mereka terus hidup dalam lembaran-lembaran Talmud yang mengabadikan kebijaksanaan dan semangat mereka untuk terus mencari makna dalam setiap hukum. Ketiga, pemerintahan Romawi di Palestina. Pada abad pertama dan kedua Masehi, kekuasaan Romawi di Palestina semakin kuat. Setelah kehancuran Bait Suci di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi menghadapi masa-masa paling sulit dalam sejarah mereka. Kota Yerusalem yang pernah menjadi pusat spiritual dan kehidupan keagamaan bangsa Yahudi, kini berada di bawah kendali penuh Romawi. Dan dengan itu, tekanan terhadap kehidupan Yahudi semakin berat. Di reruntuhan Yerusalem yang kini menjadi simbol kekalahan, sekelompok kecil rabi berjalan pelan. Mereka adalah para cendekiawan Yahudi yang tersisa, yang bertahan dari kehancuran dan penindasan. Salah satu dari mereka, Rabbi Yehoshua ben Hananiah, melihat puing-puing di sekelilingnya dan menghela napas panjang. "Lihatlah kota ini, dulu penuh dengan kehidupan dan doa. Sekarang hanya puing dan abu yang tersisa," katanya kepada rekan-rekannya. Rabbi Akiva, yang dikenal karena keteguhan imannya, menoleh kepadanya dengan mata berkilat penuh harapan. "Yehoshua, dari kehancuran ini kita akan membangun kembali, bukan dengan batu dan kayu, tapi dengan ajaran kita, dengan Torah dan tradisi yang tidak bisa dihancurkan oleh Romawi atau siapapun." Tetapi tantangan di depan mereka lebih besar daripada sekadar kehancuran fisik. Dengan berdirinya Kekaisaran Romawi di Palestina, kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi diatur oleh kekuasaan asing yang seringkali tidak memahami dan bahkan memusuhi tradisi mereka. Para rabi yang selama ini mengandalkan tradisi lisan untuk mengajarkan Torah, kini berada dalam posisi genting. Mereka harus menemukan cara untuk melestarikan ajaran mereka di tengah ancaman kekuasaan Romawi yang tidak segan-segan memberlakukan kebijakan represif terhadap setiap bentuk perlawanan atau kegiatan keagamaan yang dianggap melawan kekaisaran. Beberapa dekade setelah kehancuran Bait Suci, kota Tiberias di Galilea menjadi salah satu pusat pembelajaran Yahudi yang baru. Disinilah para rabi berkumpul untuk mendiskusikan dan mengkodifikasi ajaran-ajaran yang selama ini diwariskan secara lisan. Salah satu tokoh paling penting dalam proses ini adalah Rabbi Yohanan bar Napaha, pemimpin akademi di Tiberias, dan Rabbi Shimon ben Lakish atau Resh Lakish, sahabat sekaligus rivalnya dalam perdebatan intelektual. Suatu sore, di salah satu ruangan akademi Tiberias, Yohanan dan Resh Lakish sedang terlibat dalam diskusi yang mendalam. Mereka membahas berbagai topik hukum dalam Mishnah yang telah dikompilasi beberapa dekade sebelumnya. Rabbi Yohanan berkata dengan tenang, penindasan Romawi semakin keras. Mereka tidak hanya menghancurkan Bait Suci, tetapi juga mencoba menekan kehidupan keagamaan kita. Ini berarti kita tidak bisa lagi mengandalkan tradisi lisan saja. Kita harus menuliskan diskusi-diskusi ini, menyusunnya menjadi teks yang akan bertahan lebih lama dari Kekaisaran Romawi.
Resh Lakish dengan penuh semangat menyela, "Tapi guru, jika kita menuliskan semuanya, apakah itu tidak akan membuat ajaran kita terkesan kaku? Torah itu hidup, berkembang seiring dengan situasi kita." Yohanan tersenyum dan menjawab, "Benar, Torah itu hidup. Tapi di bawah kekuasaan Romawi ini, kita harus memastikan bahwa pengetahuan kita tidak akan musnah bersama kita. Kita tidak hanya menuliskan keputusan hukum, tetapi juga perdebatan, berbagai pandangan yang kita diskusikan. Ini akan memberi generasi mendatang cara untuk terus berkembang, meskipun kita sudah tiada." Resh Lakish merenung sejenak, kemudian mengangguk setuju. "Engkau benar, Rabbi. Romawi bisa menghancurkan tanah kita, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan semangat dan ajaran kita." Selama abad ketiga dan keempat Masehi, di bawah pemerintahan Romawi, bangsa Yahudi di Palestina terus mengalami penindasan. Pemerintah Romawi seringkali memberlakukan pajak yang berat, menghancurkan sinagog, dan mengatur segala aspek kehidupan sehari-hari. Di tengah tekanan ini, para rabi Palestina menyadari bahwa mereka harus mempercepat proses kodifikasi ajaran mereka. Jika mereka gagal, ajaran-ajaran yang selama ini diwariskan secara lisan bisa hilang bersama mereka. Pemerintah Romawi tidak selalu langsung memusuhi ajaran Yahudi, tetapi mereka jelas mengontrol ketat aktivitas keagamaan. Mereka takut akan munculnya pemberontakan baru setelah pemberontakan Bar Kokhba yang brutal pada tahun 130 sampai 136 Masehi. Para rabi di Palestina, termasuk Rabi Yohanan dan sahabat-sahabatnya, hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Romawi, di mana setiap tindakan yang dianggap sebagai bentuk perlawanan bisa dihukum mati. Di tengah kondisi yang mencekam ini, Yohanan dan Resh Lakish terus bekerja keras, mengumpulkan dan menyusun diskusi-diskusi tentang Mishnah. Diskusi ini dikenal sebagai Gemara, yang nantinya menjadi bagian dari Talmud Yerusalem. Mereka tahu bahwa jika ajaran mereka tidak dikodifikasi, masa depan hukum Yahudi akan sangat terancam. Pada suatu malam yang tenang, Yohanan dan Resh Lakish kembali berkumpul di ruang studi mereka. Suara gemuruh pasukan Romawi di luar kota Tiberias sering kali terdengar, mengingatkan mereka akan ancaman yang terus mengintai. Namun, mereka tidak terganggu. Di hadapan mereka, gulungan-gulungan teks terhampar dan diskusi kembali dimulai. "Guru," kata Resh Lakish, "aku khawatir Romawi akan semakin memperketat pengawasan mereka terhadap kita. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa kita sedang menyusun Talmud ini?" Rabi Yohanan menatap sahabatnya dengan tenang. "Kita harus terus bekerja, Shimon. Apapun risikonya, kita tidak boleh membiarkan ketakutan menghalangi tujuan kita. Ini lebih besar dari kita, lebih besar dari Romawi. Ini tentang menjaga keberlangsungan Torah dan kehidupan Yahudi." Resh Lakish menatap Yohanan dalam-dalam, kemudian mengangguk. "Engkau benar, Rabbi. Kita akan terus bekerja hingga kata terakhir." Dan mereka melakukannya. Meski dalam tekanan dan ancaman yang konstan, Rabi Yohanan dan para rabi lainnya di Palestina menyelesaikan penyusunan Talmud Yerusalem. Karya monumental ini tidak hanya menjadi pencapaian besar dalam sejarah hukum Yahudi, tetapi juga simbol ketahanan dan kekuatan spiritual di bawah kekuasaan asing yang menindas. Talmud Yerusalem, meski sering dianggap lebih ringkas dan kurang terstruktur dibandingkan Talmud Babilonia, tetap menjadi warisan intelektual yang sangat berharga. Ia lahir dari keteguhan para rabi yang hidup di bawah bayang-bayang kekaisaran Romawi, tetapi tetap teguh mempertahankan identitas dan ajaran mereka. Bagi Rabi Yohanan dan Resh Lakish, Talmud ini bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi juga perwujudan dari keyakinan mereka bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan tidak bisa dihancurkan oleh kekuasaan manapun. Mereka berhasil menanamkan ajaran-ajaran ini dalam bentuk tertulis, memastikan bahwa warisan mereka akan terus hidup, melampaui batas waktu dan kekaisaran yang berusaha menghapus jejak mereka. Kisah ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan dari kekuasaan Romawi, lahirlah sebuah karya besar yang menjadi fondasi hukum dan tradisi Yahudi hingga hari ini. Bagi para rabi, Talmud Yerusalem bukan hanya kitab, tetapi juga bukti bahwa Torah dapat bertahan dimanapun, bahkan di bawah kekuasaan yang paling represif sekalipun. Keempat, pengaruh Kekaisaran Bizantium. Pada abad keempat dan kelima Masehi, sebuah kekaisaran baru bangkit di timur. Kekaisaran Bizantium, pewaris Kekaisaran Romawi Timur. Di bawah kekuasaan Bizantium yang berpusat di Konstantinopel,
Wilayah Palestina menjadi bagian dari kekaisaran besar ini. Di masa ini, kehidupan Yahudi di Palestina masih berjuang di bawah bayang-bayang kehancuran Bait Suci dan penindasan Romawi. Namun, di tengah kekuasaan baru ini, para rabi Yahudi Palestina, khususnya di kota Tiberias, Caesarea, dan Seporis, melanjutkan usaha mereka untuk menyusun sebuah karya besar, Talmud Yerusalem. Di dalam Akademi Rabinik di Tiberias, diskusi-diskusi hukum terus berlangsung. Suatu hari, para rabi berkumpul di ruang belajar yang penuh dengan gulungan teks, membahas berbagai hukum dalam Mishnah, dan memperluasnya dengan diskusi yang dikenal sebagai Gemara. Salah satu rabi terkemuka, Rabbi Yohanan bar Nappaha, duduk di antara mereka, dengan wajah penuh kebijaksanaan, memimpin percakapan. Bersamanya, sahabat sekaligus muridnya yang setia, Rabbi Shimon ben Lakish atau Resh Lakish. Namun, kali ini, mereka menghadapi lebih dari sekadar perdebatan teologis. Di luar, pasukan Kekaisaran Bizantium sering kali melintas, dan para rabi tahu bahwa kekuasaan baru ini membawa tantangan tersendiri. Kekaisaran Bizantium, meski lebih toleran terhadap keberagaman agama dibandingkan kekuasaan Romawi sebelumnya, tetap memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Yahudi di Palestina. Rabbi Yohanan memulai diskusi hari itu dengan nada serius. Sahabat-sahabatku, kita hidup di bawah pemerintahan yang berbeda sekarang, tetapi tekanan tidak pernah sepenuhnya hilang. Kekaisaran Bizantium mungkin tidak sebrutal Romawi dalam beberapa hal, tetapi kita masih harus berhati-hati. Jika mereka merasa ajaran kita bertentangan dengan kekuasaan mereka, mereka tidak akan ragu untuk menindak kita. Resh Lakish yang duduk di samping Yohanan dengan mata tajam menatap para rabi muda di ruangan itu. Benar, katanya dengan nada yang lebih keras. Bizantium mengizinkan kita untuk terus menjalankan agama kita, tetapi jangan lupa mereka juga Kristen, dan pandangan mereka tentang hukum Yahudi bisa berubah sewaktu-waktu. Kita harus melanjutkan pekerjaan kita dengan cepat dan hati-hati. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium memerintah dengan kebijakan yang cukup tegas, terutama terhadap agama-agama non-Kristen. Meskipun mereka lebih menghormati otonomi komunitas Yahudi dibandingkan Romawi, mereka tetap memperkenalkan undang-undang yang membatasi kebebasan orang Yahudi dalam beberapa hal. Misalnya, mereka melarang pembangunan sinagog baru, membatasi kebebasan berkumpul, dan mengatur urusan keagamaan dengan cara mereka sendiri. Suatu sore, Rabbi Yohanan dan Resh Lakish berjalan di tepi kota Tiberias, memandangi danau Galilea yang tenang. Mereka berbicara tentang masa depan komunitas Yahudi di Palestina dan bagaimana pengaruh Bizantium mulai terasa. "Guru," kata Resh Lakish, "apakah menurutmu kita bisa bertahan di bawah kekuasaan ini?" Mereka tidak menindas kita secara langsung, tetapi mereka perlahan-lahan membatasi kebebasan kita. Rabbi Yohanan mengangguk pelan. "Ya Shimon, itu yang aku khawatirkan. Kekuasaan Bizantium tidak sekeras Romawi, tetapi mereka jauh lebih cerdik. Mereka tidak akan menghancurkan kita dengan kekerasan, tetapi dengan undang-undang dan aturan yang mengekang. Ini sebabnya kita harus segera menyelesaikan Talmud Yerusalem. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa berkumpul dengan bebas seperti ini." Resh Lakish mengangguk setuju. Dan jika mereka menekan kita lebih keras, setidaknya generasi berikutnya akan memiliki catatan dari ajaran kita. Tapi bagaimana kita bisa memastikan mereka memahami apa yang kita tulis? Rabbi Yohanan tersenyum. Itulah keindahan dari perdebatan kita, Shimon. Kita mencatat setiap pandangan, setiap argumen, baik yang kita sepakati maupun tidak. Dengan begitu, generasi mendatang bisa melihat cara kita berpikir, cara kita berdebat, dan mungkin mereka akan menemukan jawaban yang lebih baik dari yang kita temukan hari ini. Di tengah situasi politik yang tidak menentu, para rabi Palestina terus bekerja. Akademi Rabinik di Tiberias menjadi pusat kegiatan intelektual. Di bawah bimbingan Rabbi Yohanan, diskusi tentang hukum-hukum dalam Mishnah berkembang menjadi lebih kaya dan mendalam. Mereka membahas segala hal, mulai dari ritual keagamaan hingga hukum-hukum sipil yang mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, bayang-bayang pengawasan Bizantium selalu ada di atas kepala mereka. Suatu hari, seorang pejabat Bizantium datang ke Tiberias untuk melakukan inspeksi.
Para rabi merasa cemas karena mereka tahu bahwa otoritas Bizantium bisa saja memperketat aturan tentang kegiatan keagamaan mereka. Namun, Rabbi Yohanan tetap tenang. Ia percaya bahwa pekerjaan mereka harus terus berjalan, terlepas dari ancaman eksternal. Pejabat itu berbicara kepada Rabbi Yohanan dengan nada penuh kekuasaan. "Aku dengar kalian berkumpul untuk mengajarkan hukum-hukum kuno. Kekaisaran Bizantium mengizinkan kebebasan beragama, tetapi kami juga tidak akan mentoleransi kegiatan yang bisa membahayakan stabilitas kekaisaran. Apa yang kalian ajarkan di sini?" Rabbi Yohanan dengan tenang dan bijaksana menjawab, "Kami mengajarkan hukum untuk hidup, hukum yang sudah ada sejak sebelum kekaisaran ini berdiri. Ini adalah ajaran tentang keadilan, kasih sayang, dan kehidupan yang bermoral. Tidak ada yang mengancam kekaisaran dalam ajaran kami, Tuan." Pejabat itu menatap Yohanan dengan penuh curiga, tetapi tidak bisa menemukan alasan untuk menekan mereka lebih jauh. "Baiklah," katanya akhirnya, "tapi ingat, kami akan terus mengawasi. Jangan lakukan apapun yang melanggar aturan kekaisaran." Setelah pejabat itu pergi, Resh Lakish mendekati Rabbi Yohanan. "Lihatlah guru, kita selalu diawasi. Apa yang akan kita lakukan jika mereka akhirnya melarang kegiatan kita?" Rabbi Yohanan menatap langit, lalu menjawab dengan bijak, "Kita akan terus bekerja selama kita bisa, Shimon. Setiap hari adalah berkah, dan setiap kata yang kita tulis adalah warisan. Jika suatu hari mereka melarang kita, pekerjaan kita akan tetap ada, tersembunyi tetapi hidup. Torah tidak bisa dihancurkan oleh manusia." Di bawah tekanan yang konstan, baik dari Kekaisaran Romawi sebelumnya maupun Bizantium, akhirnya Talmud Yerusalem mencapai bentuk akhirnya. Dibandingkan dengan Talmud Babilonia, Talmud Yerusalem lebih ringkas dan terkadang terasa tidak selesai. Namun, di balik keterbatasan itu, ada kekuatan besar. Talmud ini adalah hasil kerja keras para rabi yang hidup dalam masa sulit, di bawah pengawasan kekaisaran yang selalu curiga terhadap segala hal yang bisa dianggap sebagai ancaman. Talmud Yerusalem bukan hanya sekadar kitab hukum, ia adalah simbol keteguhan bangsa Yahudi di Palestina yang bertahan di tengah penindasan dan pembatasan. Meskipun Kekaisaran Bizantium memiliki kekuasaan atas tanah mereka, mereka tidak pernah berhasil memadamkan semangat ajaran Yahudi. Rabbi Yohanan dan Resh Lakish meninggalkan dunia ini dengan hati penuh ketenangan, karena mereka tahu bahwa Talmud yang mereka susun akan menjadi panduan bagi generasi berikutnya. Di bawah kekuasaan kekaisaran yang berganti-ganti, karya mereka tetap hidup, melampaui batas-batas Kekaisaran Bizantium. Meskipun Talmud Yerusalem sering dianggap kurang terstruktur dibandingkan Talmud Babilonia, warisannya tetap besar. Ia menjadi simbol ketabahan di bawah penindasan dan pengawasan kekaisaran. Pengaruh Bizantium mungkin kuat, tetapi ajaran para rabi Palestina tetap hidup, diwariskan melalui teks-teks yang mereka tulis dengan penuh perjuangan. Talmud Yerusalem menjadi bukti bahwa ilmu dan kebijaksanaan bisa bertahan dimanapun, meski di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Para rabi yang hidup di bawah Kekaisaran Bizantium memastikan bahwa ajaran mereka akan hidup selama generasi-generasi mendatang. Kelima, Rabbi Yitzhak Napaha. Pada abad ketiga Masehi, kehidupan Yahudi di Palestina tengah berada di masa pergolakan besar. Setelah kehancuran Bait Suci dan di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi, para rabi berusaha keras untuk menjaga agar tradisi dan ajaran Yahudi tetap hidup. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, seorang tokoh muncul dengan kebijaksanaan dan ketajaman intelektual yang luar biasa, yaitu Rabbi Yitzhak Napaha. Nama Yitzhak Napaha berarti Yitzhak sang pandai besi, panggilan yang mencerminkan asal-usulnya sebagai seorang pekerja keras. Meski demikian, Yitzhak bukanlah sekadar seorang pekerja kasar. Di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang cendekiawan besar yang berperan penting dalam perkembangan ajaran Yahudi di Palestina, terutama dalam proses penyusunan Talmud Yerusalem. Pagi itu di Akademi Tiberias, ruangan dipenuhi oleh para rabi yang berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hukum dalam Mishnah. Di antara mereka, Rabbi Yitzhak duduk dengan tenang, mendengarkan dengan cermat setiap argumen yang disampaikan. Wajahnya penuh dengan kesabaran dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam. Hari itu, topik diskusi berkisar tentang hukum-hukum mengenai Syabat dan apa yang diperbolehkan serta dilarang pada hari suci tersebut. Rabbi Yitzhak memandang sekelilingnya,
lalu berkata dengan nada yang tenang namun penuh wibawa, "Saudara-saudaraku, Syabat adalah hari suci yang diberikan kepada kita sebagai hadiah dari Tuhan. Tapi kita juga tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan situasi-situasi yang tidak selalu jelas aturannya. Dalam Mishnah, kita memiliki panduan umum, tetapi kita perlu memperdalam pemahaman ini agar bisa diterapkan dalam segala situasi." Rabbi Yehuda, salah satu murid yang lebih muda, mengangkat tangannya dan bertanya, "Rabbi, bagaimana jika ada orang yang melakukan pekerjaan tidak sengaja pada hari Syabat? Misalnya, jika seseorang menyalakan api karena lupa bahwa hari itu adalah Syabat?" Rabbi Yitzhak tersenyum lembut. "Inilah salah satu alasan kita berkumpul di sini, Yehuda." Mishnah memberikan jawaban umum, tetapi kehidupan seringkali menuntut kita untuk melihat lebih dalam. Dalam kasus seperti itu, niat seseorang memainkan peran penting. Kita harus melihat hati dan niat di balik tindakan. Seorang yang tidak sengaja menyalakan api, terutama jika ia melakukannya karena lupa, tidak boleh diperlakukan sama seperti orang yang sengaja melanggar hukum Syabat. Diskusi berlanjut dengan berbagai pendapat yang disampaikan oleh para rabi. Beberapa setuju dengan pandangan Rabbi Yitzhak, sementara yang lain menyarankan pendekatan yang lebih ketat. Disinilah inti dari Gemara, bagian dari Talmud yang terdiri dari diskusi dan perdebatan mengenai Mishnah. Setiap pandangan dicatat, termasuk perbedaan-perbedaan yang muncul, agar generasi mendatang dapat mempelajari dan memahami cara berpikir para rabi ini. Pada masa hidup Rabbi Yitzhak Napaha, kekuasaan Romawi di Palestina masih sangat kuat. Meskipun Romawi tidak selalu memusuhi langsung kehidupan keagamaan Yahudi, kebijakan mereka seringkali menekan kebebasan masyarakat Yahudi. Pajak yang berat, pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan, dan ancaman pemberontakan dari kelompok-kelompok Yahudi radikal membuat para rabi harus berhati-hati. Suatu sore, setelah diskusi di akademi selesai, Rabbi Yitzhak berjalan di luar dengan seorang sahabatnya, Rabbi Zeira, yang dikenal sebagai seorang rabi yang rendah hati dan suka bepergian dari satu akademi ke akademi lain untuk belajar. Rabbi Yitzhak mengangguk perlahan. "Ya Zeira, aku sering memikirkan hal itu. Tapi justru karena tekanan itulah kita harus bekerja lebih keras. Romawi mungkin bisa menguasai tanah ini, tetapi mereka tidak bisa menguasai pikiran dan ajaran kita. Setiap kata yang kita diskusikan, setiap hukum yang kita pelajari, adalah cara kita melawan penindasan ini. Selama ajaran kita terus hidup, kita juga akan tetap hidup di dalam jiwa-jiwa generasi mendatang. Rabbi Zeira tersenyum kecil. "Kau selalu melihat kehidupan dengan cara yang bijaksana, Yitzhak. Mungkin itulah sebabnya kita harus bekerja lebih keras memastikan bahwa setiap perdebatan ini tercatat, agar mereka yang datang setelah kita bisa belajar dari kebijaksanaan ini." Di bawah bimbingan para rabi terkemuka seperti Rabbi Yitzhak, Talmud Yerusalem semakin berkembang. Proses penyusunannya penuh tantangan, tetapi para rabi tahu betapa pentingnya pekerjaan ini. Dibandingkan dengan Talmud Babilonia yang lebih luas cakupannya, Talmud Yerusalem sering dianggap lebih singkat dan kurang sistematis. Ini bukan karena para rabi Palestina kurang cakap, melainkan karena situasi politik dan sosial yang mereka hadapi. Pemerintahan Romawi di Palestina dan kemudian Kekaisaran Bizantium menimbulkan banyak tekanan, sehingga para rabi tidak selalu memiliki waktu atau kebebasan untuk menuliskan diskusi mereka dengan tenang. Namun, mereka tetap gigih mencatat setiap diskusi yang mereka lakukan, agar ajaran-ajaran tersebut bisa dipelajari dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Suatu hari, di tengah proses penulisan, Rabbi Yitzhak melihat beberapa muridnya bekerja dengan gulungan-gulungan teks. Ia mendekati mereka dan berkata, "Kita mungkin tidak akan melihat hasil akhir dari pekerjaan ini, tapi ingatlah, setiap kata yang kita tulis akan menjadi batu fondasi bagi mereka yang akan datang setelah kita. Jangan pernah meremehkan pekerjaan ini." Seorang murid, Rabbi Levi, menoleh dan bertanya, "Rabbi, mengapa kita tidak menunggu sampai keadaan lebih tenang? Mungkin setelah Romawi pergi, kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih baik." Rabbi Yitzhak tersenyum dan menjawab, "Levi, tidak ada yang tahu kapan Romawi akan pergi atau apakah mereka akan pergi. Kehidupan selalu penuh ketidakpastian.
Tapi justru di saat-saat sulit inilah kita harus melanjutkan pekerjaan kita. Torah adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh kekaisaran terbesar sekalipun. Rabbi Yitzhak Napaha adalah salah satu pilar penting di balik lahirnya Talmud Yerusalem. Meskipun hidup di bawah tekanan dan pengawasan kekuasaan Romawi, ia terus memperdalam ajaran-ajaran Torah dan membimbing para rabi muda dalam proses penyusunan Talmud ini. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap perdebatan yang ia ikuti, menjadi bagian dari warisan intelektual yang melampaui batas waktu dan tempat. Talmud Yerusalem, meskipun lebih ringkas dan tidak selengkap Talmud Babilonia, tetap menjadi sumber penting bagi para cendekiawan Yahudi di Palestina dan sekitarnya. Melalui kontribusi Rabbi Yitzhak, Talmud ini menjadi salah satu karya besar yang terus dipelajari dan dipahami hingga kini, sebagai simbol ketabahan dan kebijaksanaan di tengah tantangan sejarah. Warisan Rabbi Yitzhak bukan hanya terletak pada teks yang ia bantu susun, tetapi juga pada semangat dan keyakinannya bahwa ajaran Torah akan terus hidup meski di bawah tekanan kekuasaan apapun. Hingga kini, namanya dikenang sebagai seorang cendekiawan besar, pandai besi dalam kata-kata, yang menimpa ajaran-ajaran Torah menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang. Perbedaan besar antara Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia terletak pada kondisi di mana kedua teks ini disusun. Talmud Babilonia memiliki perkembangan yang lebih panjang dan dipengaruhi oleh stabilitas akademi Yahudi di Babylon, sementara Talmud Yerusalem lebih terpengaruh oleh kondisi sulit di bawah pemerintahan Romawi dan Bizantium di Palestina.